Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiatun Harida, NIM 82. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi performance budgeting. Faktor yang mempengaruhi performance budgeting itu ada dua, yaitu faktor organisasi dan faktor teknik atau proses. Faktor organisasi itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ketiadaan kepemimpinan atau leadership yang konsisten. Kedua, ketiadaan kesepakatan mengenai tujuan reformasi. Dan yang ketiga, ketiadaan sistem dan yang mempengaruhi pencatatan atau perekaman bahkan inersia. Sedangkan faktor teknis atau proses itu sendiri diantaranya pendefinisian program yang tidak dapat atau memadai, struktur program dan anggaran dalam performance budgeting tidak selalu bisa langsung diterjemahkan dalam struktur anggaran dan perbendaharaan, indikator atau ukuran kinerja yang tidak dapat dan berimbang, dapat mengenai kinerja yang tidak dapat dan berimbang, selanjutnya data mengenai kinerja yang tidak reliable, masalah-masalah dalam pemberian insentif berdasarkan kinerja, dukungan anggota parlemen. Selanjutnya adalah prinsip dan tujuan performance based budgeting. Prinsip yang digunakan dalam performance based budgeting diantaranya: yang pertama, alokasi anggaran berorientasi pada kinerja, output dan outcome oriented. Fleksibilitas pengolahan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjadi prinsip akuntabilitas. Dan yang ketiga adalah money flow function atau function flow based structure. Tujuan performance budgeting. Yang pertama adalah menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan transportasi dalam pelaksanaan. Yang ketiga adalah meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengolahan anggaran. Selanjutnya yaitu kelebihan performance budgeting. Adanya pengendelegasian wewenang dalam pengendalian keputusan. Yang kedua adalah merangsang partisipasi. Yang ketiga memotivasi kinerja. Dan yang keempat adalah mengalokasikan dana secara optimal dengan didasarkan efisiensi unit kinerja dan menghindari pemborosan. Sedangkan kekurangan performance budgeting, kekurangannya itu dibagi menjadi 4 bagian. Diantaranya, yang pertama, hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya. Yang kedua adalah biaya jasa dana aktivitas pemerintah tidak dapat langsung terukur dalam satuan unit output dan biaya per unit yang dapat dimengerti dengan mudah. Yang ketiga adalah akun-akun dalam pemerintahan telah secara khusus dibuat dengan standar anggaran yang dikeluarkan kas basis. Hal ini membuat pengumpulan data untuk keperluan pengukuran kinerja sangat sulit, bahkan kadangkala tidak memungkinkan. Dan yang terakhir adalah kadangkala aktivitas langsung diukur biayanya secara detail dan dilakukannya pengukuran lainnya tanpa adanya pertimbangan yang memadai apakah aktivitas tersebut perlu atau tidak. Cukup sekian dari materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.